Panggilan ini kini direkam. Panggilan ini sedang ditranskripsi. Oke, mulai saja kakak-kakak. Siap. Sambil jalan, sambil yang lain juga nanti masuk ruang Zoom, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas kembali di ruang Zoom ya, Tatap Maya ini. Yang mana hari ini kita sesi yang ke-17 ya, 17 Tatap Maya. Mudah-mudahan dari sekian panjang perjalanan kakak-kakak bisa bersinergi, bisa menjaga waktu, mengatur waktu, jaga kesehatan ya, baik sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, di sesi kali ini seperti biasa kita ini 1 JP ya, kira-kira jam 8 lewat lah, 8 lewat 15 kita selesai terkait tentang RTL atau Rencana Tindak Lanjut Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan ya. Ini modenya mode daring. Sekali lagi saya ucapkan salam dan bahagia ya kakak-kakak buat kita semua, khususnya yang ada di kelas 21, karena hanya 3 kali pertemuan dengan hari ini ya. Ini yang untuk RTL ini sebenarnya sangat panjang rancangan-rancangan yang akan kakak buat, tapi waktunya hanya singkat ini untuk di ruang Zoom. Kakak-kakak, sebelum kita mulai, mari kita merenungkan diri, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan buat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan, apa yang kakak-kakak harapkan untuk menindaklanjuti kegiatan PKG PJOK ini, kakak-kakak nanti bisa bersinergi dan bisa bergabung dengan kami menjadi fasilitator yaitu BGP Provinsi Banten di tahun 2025. Harapan saya mudah-mudahan dari jumlah 15 peserta ini di kelas 21 semuanya bisa bersinergi, dan mudah-mudahan endingnya nanti kakak-kakak bisa manfaatkan pemahaman pengembangan terkait dengan apa itu PJOK, apa ruhnya PJOK ya. Setelah 3 bulan ini kita tatap maya dan juga tatap muka, di akhir sesi kali ini yaitu berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa bersinergi, beradu paham, adu pemahaman ya, bagaimana rancangan-rancangan yang akan kakak buat terkait dengan KBS kombelnya di satuan pendidikan kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai ke sesi materi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, mari kita berenung, berdoa, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pengembangan PKG ini tiada lain untuk meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan kemampuan kita sebagai guru PJOK, karena nanti ilmu itu menurut saya berbagi itu lebih indah ya, karena ketika kita berbagi banyak ya ilmu itu tidak akan habis ya. Kalau kata Hasan Basar, manja apil hasanati walahu asru amsaliha, barang siapa memberi satu kebaikan maka akan dibalas 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi kebaikan itu bukan hanya dengan materi saja, tapi dengan ilmu dan pengetahuan juga. Itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi rekan kita ya, yang di atas kita, di bawah kita, sejawat dengan kita, bahkan termasuk peserta didik di dalamnya yang akan selalu bersentuhan dengan kita. Baik kakak-kakak, kita lanjut seperti biasa kesepakatan bersama.
menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya yang ada di kolom LMS kakak masing-masing, klik listen sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal wajar ya, seperti begitu. Kira-kira kesepakatan ini karena sekarang sangat padat materinya, tapi waktunya hanya sebentar ya. Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa disepakati oleh kita semua, baik yang menggunakan laptop, yang juga menggunakan HP. Mudah-mudahan bisa bersinergi ya. Apa yang akan kita diskusikan di malam hari ini, mudah-mudahan nanti kakak bisa merancang terkait perencanaan berbasis proyek ya melalui komunitas belajar yang disebut dengan rencana tindak lanjut seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini ya poin penting yang akan kita diskusikan ya. Dan untuk malam ini sebenarnya tidak ada mid map yang akan kakak buat ya. Tidak ada classroom, tidak ada pembuatan PPT. Jadi kita di sini hanya diskusi dan saya akan menjelaskan runtutan apa saja yang akan dibuat oleh kakak dalam rancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Artinya adapun nanti teknis pembuatannya sudah saya sampaikan semalam, itu banyak sekali referensi ya berbentuk PPT, itu ada Gamma, terus bisa lagi di Canva atau Word dan sejenisnya. Yang jelas nanti di setelah sesi ini ya tanggal 9 nanti kakak istirahat untuk merancang, berdiskusi di kombel sekolahnya masing-masing. Setelah di modif juga tampilannya, terus diskusikan dengan kepala sekolah, rekan sejawat karena butuh dokumentasi. Ya, nanti setelah itu baru di-upload melalui link LMS yang ada di menu PMM kakak gitu ya. Seperti itu, sehingga saya nanti progres penilaiannya biar lebih cepat. Dan perhatikan due date-nya kakak. Due date di LMS-nya misalkan tanggal sekian, itu ya lebih cepat lebih baik. Artinya nanti ketika ada kesalahan itu bisa diperbaiki. Soalnya kalau sudah lewat tanggal due date yang ditentukan, itu agak rumit juga sih komunikasinya ke admin gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut kakak agenda sesi kali ini. Kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, menyampaikan RTL sebagai pengantar tugas ya, tugas RTL ya, terus penilaian lini masa, terus ada lagi nanti dialog di sesi akhir, kita diskusi pemahaman kakak terkait merancang perencanaan ya atau berbasis proyek melalui komunitas belajar ini akan seperti apa nanti kakak merancangnya ya. Dan saya kira rancangan ini bukan rancangan asing ya bagi kita, bagi kakak sebenarnya ya. Dianggap mudah ya mudah sebenarnya, dianggap susah jika kakak padat dengan kegiatan gitu. Jadi saya kira pengerjaan ini tidak ada yang susah menurut saya, cuman kakak bisa membagi waktu saja kapan saya harus membuat program ini dan kapan saya harus mengerjakan tugas yang lain gitu. Jadi lebih pentingnya kakak bisa membagi waktu terkait dengan rancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini. Jadi ya dalam waktu 1 minggu ini kakak bisa menyempatkan waktu lah, bisa wilayah Muncang misalkan kan dekat-dekat tuh, bisa gabung bareng-bareng gitu kan. Adapun judulnya itu kan disesuaikan dengan komunitas belajar di sekolahnya, disesuaikan dengan kombelnya. Untuk wilayah Citorek mungkin sama gitu kan, wilayah Sobang juga karena satu kompleks, bisa bareng-bareng tuh Karasdi misalkan yuk di SMP 5 bareng-bareng hari libur misalkan kan, bisa besok juga sebenarnya selesai 1 hari. Yang penting konsep perancangannya kakak sudah paham apa yang harus dikerjakan. Oke, di poin 1 ada pendahuluan. Ini ada seperti ini pertanyaannya.
ya kakak-kakak. Kira-kira kelihatan apa yang saya tampilkan? Kelihatan. Ada ya, ada ya. Oke, dari persiapan belajar ini kakak-kakak, dari rancangan ya atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat level berapa persiapan belajar di sesi ini, sesuai dengan hati nurani kakak-kakak. Apakah kalau level 1, 2, 3 itu menunjukkan merah ya, berarti kesiapannya masih rendah. Untuk 4, 5, 6 atau yang warna hijau ini menunjukkan ya kira-kira 50% gitu kan. Kalau di angka 8, 9, 10 levelnya otomatis itu udah paham apa yang harus saya rancang gitu, terkait dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat saja, kira-kira sesuai dengan hati nurani kakak-kakak, kira-kira levelnya di level berapa ya. Setelah itu baru kita lanjut ke slide berikutnya ya. Silakan tulis saja di kolom chat kira-kira dari 15 peserta ini levelnya level berapa nih yang dipilih sama kakak-kakak. Oke, Kamaman level 4 sampai 7. Ya, oke, berarti saya kasih, berarti Kaman ini lebih kepada level angka 7 ya. Jadi yang lebih atasnya yang kita pilih di sini. Jadi cukup pilih salah satu saja dari angka 1 sampai angka 10. Kakak-kakak pilih level berapa gitu terkait dengan rancangan ini. Persiapan belajarnya sudah di level berapa gitu maksudnya. Oke, silahkan sesuai dengan hati nurani kakak-kakak ya, tidak mengikuti hati orang lain tapi mengikuti hati kita gitu. Kira-kira levelnya level berapa gitu yang kakak pilih. Silahkan tulis di kolom chat saja ya, Kak Muhammad Sidik. Nanti desainnya nanti ya, karena nanti kan ada diskusi ya. Jadi saya menjelaskan dulu karena di sini tidak dibikin classroom, tidak membuat PPT kakak-kakak. Saya hanya menjelaskan alurnya, baru nanti di sesi akhir ada umpan balik atau sesi tanya jawab ya. Silakan tulis saja. Berarti Kamaman ini ada di level 7. Silakan yang lainnya kira-kira ada di level berapa nih? Ya, silakan. Kak Iim level 7. Oke. Silakan yang udah masuk room atau Jumit ini silakan tulis saja di level berapa ya. Oke, Kak Maman level 7, Kak Im level 7, Kak Muhammad Sidik level 7, Kak Rasdi level 5, Kak Hasan level 5 ya. Oke, sekarang saya buka open mic-nya bagi kakak-kakak. Saya hanya butuh 2 peserta yang akan menjelaskan, yaitu level paling bawah dan level paling atas. Oke, karena tidak ada yang jawab level 8, 9, 10, berarti saya ke Kamaman dulu. Kamaman silahkan tanggapannya, alasannya kenapa memilih level 7 ya. Silahkan Kamaman di open mic saja ya. Alasan Kamaman kenapa memilih level 7 gitu maksudnya. Oke, silahkan Kamaman. Kalau nggak Kamaman open mic aja Kamaman, silahkan open mic saja ya. Di kolom chat hanya nulis level saja, nanti dijelaskan gitu Kamaman. Oke, mic-nya rusak, berarti saya ke KIM karena KIM sama ada di level 7. Silakan KIM tanggapannya. Maksudnya Kak yang ini persiapan belajar mengajar kita. Kesiapan merancang proyek berbasis komunitas belajar. KIM itu udah sejauh mana nih ya level kesiapan belajarnya untuk merancang proyeknya nih, kira-kira udah di level berapa gitu kan pemahamannya seperti itu.
Kalau proyeknya mungkin baru ke antara level 7 sampai level 7, level 4 sampai 5 paling Kak. Kalau berbasis Oke, alasannya proyeknya. kenapa? Ya karena memang Kenapa bisa milih? dari segi fasilitas mungkin kurang lengkap juga karena keterbatasan semacam model layar in focus juga kan keterbatasan kebutuhannya gitu Kak. Karena penggunaannya juga bergantian jadi kurang lengkap juga. Kemudian juga fasilitas yang lainnya yang mendukung untuk pembuatan proyek tersebut itu masih minim. Itu. Oke, terima kasih Kak Im. Berarti Kak Im masih di bawah angka 7 ya. Iya, iya, iya. Eh, karena ini paling tinggi angka 7, saya lanjut ke Kak Rasdi. Kalau nggak Kak Rasdi, Kak Hasan silakan. Alasannya kenapa memilih level 5 gitu kan? Tanggapannya seperti apa? Silakan Kak Rasdi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih level 5 benar bahwa yang dikatakan sama KIM terkait dengan persiapan yang mungkin belum terpenuhi karena kendalanya di fasilitas ya. Itu Kak Fasil. Jadi terkendalanya di fasilitas. Oke, berarti lebih kepada aset ya. Ya, Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memilih level 5 dan level 7. Malah harapan saya kenapa nggak milih level 8 atau 9 gitu kan. Biar karena nanti nilainya sempurna, kan 8 bagus. 9 sempurna berarti. Iya, karena di situ kan ada keterangan merah, hijau, dan apa ini warna biru ya kalau nggak salah. Iya. Jadi karena persiapan belajar itu bukan ketika kita dari awal sampai akhir. Jadi kesiapan belajar di sini bagaimana kita merancang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajarnya sudah sejauh mana kira-kira kalau misalkan langsung dieksekusi kira-kira ada di level berapa gitu kan. Apakah kakak ini sudah paham terkait rancangannya? Kalau dikatakan belum paham saya nggak percaya. Sudah paham cuman kakak belum eksekusi aja nih. Dimulainya dari mana dulu gitu kan. Jadi Iya. kalau milih level sih idealnya di angka 8 dan angka 9 itu kalau menurut saya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah memilih level kesiapan belajar ya untuk perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini, yaitu berkaitan dengan RTL-nya ya. Oke, kita lanjut. Kakak-kakak, ini tujuan pembelajaran pada sesi kali ini tujuannya peserta dapat memahami ini. Maksud saya ke situ. Kenapa tadi saya katakan silakan kakak memilih level dari angka 1 angka 10 kira-kira di level berapa. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi sejauh mana pemahaman paman kakak terkait dengan perencanaan ya, rancangan berbasis proyek ini dalam komunitas belajarnya gitu kan. Karena kalau RTL itu kan hanya namanya saja rencana tindak lanjut, tapi isinya itu adalah perencanaan berbasis proyek yang akan kakak rancang gitu maksudnya ke arah situ ya. Oke, kita lanjut ya kakak. Refleksi 2 ya, atau poin 2 itu refleksi awal. Mari kita berefleksi apa yang memang seharusnya kita lakukan terkait dengan perencanaan berbasis proyek oleh komunitas belajar. Ya, mudah-mudahan kakak lebih semangat, lebih bisa membagi waktu dengan kesibukan gitu kan. Karena yang namanya pekerjaan ketika ditunda bukannya beres malah nambah lagi gitu kan. Jadi kita bisa menyempatkan waktu ya, tidak harus 1 hari beres, minimal sehari kita dapat 2 kolom 3 kolom, yang penting nanti hasilnya bisa memuaskan sesuai hasil yang kakak-kakak garap gitu.
Oke, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya, melalui komunitas belajar ini, tiada lain proyek ini yang disebut proyek itu ada yang namanya PJBL ya. PJBL itu Project Based Learning ya, sesuai dengan pengalaman kontekstual yang selalu dihadapkan pada masalah nyata, membutuhkan pemecahan, terus ada kolaborasi, keterampilan kritis, refleksi dan produk akhir ya. Itu yang kita ingat kembali dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah ya, karena memang ya ini harus dilakukan, harus ada kolaborasi antara kita kepala sekolah dan rekan sejawat, apalagi di sekolah-sekolahnya yang sudah ada strukturnya gitu kan, struktur komunitasnya, struktur kombelnya, dari judul, dari pengurus, dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai anggota, bahkan sampai guru yang ditugaskan pada jadwal-jadwal tertentu gitu kan. Jadi ya memang harus dilakukan kolaborasi, karena kita ini di situ butuh yang namanya laporan ya. Laporan itu kan berbentuk video ketika berhadapan dengan anak, berbentuk JPEG ya, berbentuk narasi, berbentuk umpan balik dari anak, dari rekan sejawat. Jadi sangat perlu dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas gitu kan. Karena tujuan daripada komunitas ini adalah kan kolaborasi, adu paham, adu argumen, diskusi, apa yang kekurangannya itu akan ditambahkan dengan hasil yaitu dari rekan-rekan sejawat. Artinya dalam komunitas itu ketika banyak orang itu akan banyak ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi ide-ide itu akan bermunculan ketika ada di dalam komunitas belajarnya gitu. Jadi ide itu akan tumbuh dari rekan sejawat A, idenya seperti ini, dari B seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan kolaborasi. Bagaimana menciptakan perencanaan ya atau berbasis proyek ini melalui komunitas belajar yang ada di sekolah Satuan Pendidikan KKK. Oke, kita lanjut. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Saya jawab sudah. Bagi yang sudah melakukan itu sudah berdampak pada peserta didik. Apalagi kan di Sobang itu kan pengawasnya itu kan luar biasa, selalu menggerakkan yang namanya komunitas belajar atau disebut dengan kombel ya. Kombelnya kan ada sebar itu kan senang belajar bersama gitu kan. Dan memang yang namanya kombel itu ya tujuannya lebih kepada perencanaan, merancang sejauh mana rancangan kita buat yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Itulah tugas-tugas dalam kombel gitu kan. Sehingga ketika banyak orang banyak ide gitu kan. Yang memilih judulnya ini, yang memilih judul ini, itu kan ilmu gitu kan. Ilmu daripada pembelajaran dalam komunitasnya yang memang selalu bersentuhan dengan peserta didik. Nah, setelah nanti bersandingan dengan peserta didik, apakah sudah meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, saya jawab sudah, karena setiap pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita itu ya salah satunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu kan, temuan-temuan, sehingga muncullah yang disebut dengan studi kasus, akar masalah. Di situ akan ada pelibatan gitu dari peserta-peserta. Oke, kita lanjut ya kakak. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Bagi yang sudah melakukan, saya kira sudah. Mungkin kakak bingung, nih PJBL itu apa sih? PJBL itu ya project based learning. Ya, yang artinya project based learning itu metode pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian gitu. Ya. Jadi pada penyelesaian ketika ada di komunitas belajarnya. Hal-hal yang atau bisa dikatakan studi kasus ketika pembelajaran di dalam kombelnya kita diskusikan dalam komunitasnya gitu kan. Seperti ini gitu kan. Maka di situ akanlah yang disebut dengan pengalaman kontekstual ya.
Apa itu pengalaman konseptual? Ya, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan pemecahan. Gitu kan, maka disitulah akan ada diskusi-diskusi ya, karena ini juga akan membantu mereka memahami materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu masuk tujuan dari PJBL ya, disebut dengan project based learning. Terus ada lagi dari isi dari PJBL itu yang disebut dengan kolaborasi, baik itu guru dengan rekan sejawat ya, dengan siswa, itu kan artinya lebih kepada melibatkan kerja kelompok di mana siswa berbagi ide, dapat berkolaborasi ya, belajar dari satu sama lain gitu kan, untuk meningkatkan keterampilan sosialnya misalkan, dan kerjasamanya, tanggung jawabnya, disiplinnya, cara berbicaranya. Itu yang disebut dengan PJBL atau Project Based Learning. Maka nanti di situ ketika berbagi kelompok, anak juga akan menunjukkan keterampilan kritis ya, sehingga akan mengembangkan keterampilan berpikir ya, kreatif gitu kan, dan merencanakan, meneliti, mengevaluasi ya, informasi apa yang akan mereka dapat, seperti itu. Terus nanti di akhir sesi itu ketika anak sudah bikin kelompok, maka akan ada produk akhir yang akan dihasilkan gitu kan. Kalau kearifan lokal berarti kan proyeknya itulah proses sejauh mana anak bisa melakukan dalam kearifan lokal, misalkan menanam pohon cabai gitu kan. Nanti kan itu di akhir sesi-sesi misalkan baik itu sistem blok atau reguler, maka di akhirnya itu dia akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah dilakukannya. Karena segala sesuatunya itu butuh proses, nanti akan indah pada waktunya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak. Nah, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Maksud keterampilan ini pedagogik itu lebih kepada pengetahuan kita, ini terbagi dua. Yang pertama paradigma perubahan diri kita ya, diri kita di kelas ketika melaksanakan pembelajaran PJOK seperti apa. Terus pembelajaran yang berkelanjutan, berarti meningkatkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat di dalam dalam komunitas. Ketika guru olahraga senam dengan anak-anak ya, apa salahnya guru yang lain juga kita libatkan. Yo Bapak Ibu, misalkan sekarang hari Jumat ya, biasanya karena Jumat itu kan Jumsihor, Jumat bersih dan olahraga. Sebelum anak-anak melakukan kegiatan P5, yuk kita sama-sama misalkan melakukan senam ya. Karena ini kan kalau senam itu kalau dilakukan setiap Jumat pagi kan ya, ini salah satu budaya sehat berkelanjutan gitu kan. Sehingga motorik anak, keterampilannya, kebugarannya, konsep geraknya akan tumbuh dengan sendirinya ketika digerakkan dalam komunitas belajarnya gitu kan. Jadi komunitas belajar ini bukan lebih kepada proyek yang akan kita lakukan, tapi hal-hal kecil juga harus diperhatikan oleh kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak, karena masih panjang sekali, nanti di akhir ada diskusi ya. Nah ini yang lebih pentingnya nih. Di bagian 3 itu penyampaian RTL ya. Sebelum saya lanjut, kakak apakah mendengar suara saya? Iya. Ya. Halo. Halo. Mendengarkan. Oke, yang pakai HP, yang pakai laptop, ini yang pentingnya ya. Yang nomor 3 ini pentingnya, apa yang harus kakak rancang, apa yang harus disiapkan nih. Baru kita masuk ke penyampaian RTL yang lebih penting. Oke, kita mulai nih. Dari pengantar tugas dulu. Salah satu kompetensi seseorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah yang pertama mampu merancang. Apa yang akan kita suguhkan pada peserta didik, kita harus mampu merancangnya dulu. Ya, merancang strategi pembelajaran itu kan, dari konsep geraknya, konsep tubuh kan, semuanya sebenarnya sudah dibahas. Namun bagaimana kita menuangkan ide pikiran kita dalam merancang satu pembelajaran dalam komunitas belajarnya. Terus melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Artinya kita harus jadi motor di sekolah. Ya, kita harus jadi motor, harus jadi leadership lah di sekolah. Itu artinya kita tidak monoton dengan tugas-tugas PJOK seperti ini, tapi selain daripada tugas pembelajaran Penjaskes, ada hal-hal lain yang perlu kita kembangkan. Ya, ketika kadang-kadang kan ketika guru-guru nggak tahu, nggak paham gitu kan,
Ya, kita ajak diskusi, ajak sharing gitu kan. Bagaimana mengevaluasi program yang baik dalam kegiatan gitu kan. Makanya rancangan-rancangan ini sangat penting dilakukan oleh kita gitu kan. Ya, kan kadang-kadang guru itu berpikir, termasuk kepala sekolah juga, udahlah guru PJOK mah karena praktek ini gitu kan. Nah, jadi endingnya dengan praktek ketika dihadapkan dengan satu program itu kadang-kadang gagal fokus karena runtutan yang akan kita rancangnya belum pas atau belum kena. Nah, di sesi kali ini kita juga harus mampu merancang dan bisa mengevaluasi bahkan melaksanakan program-program kegiatan yang ada di sekolah kita, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Seperti itu. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler ya. Untuk selanjutnya kakak atau ibu bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Nah, ini kan lebih penting. Agar bapak ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah ya. Jadi tadi dari awal saya bilang kita ini harus jadi motor penggerak ya, baik itu literasinya, numerasinya, dari konsep geraknya, konsep kebugarannya. Karena memugarkan itu bukan lebih kepada peserta didik, tapi bagaimana membugarkan di dalam komunitasnya itu. Berarti kan ada rekan sejawat, kalau peserta didik ya itu sentuhan terakhirnya gitu kan, karena memang semuanya berfokus pada peserta didik. Gitu. Seperti itu. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Nah, ini pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat loh, konsep awal untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki ya daerah maupun sekolah. Jadi ketika nanti kakak merancang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar itu sandingkan dengan aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita. Dari 7 aset itu, tidak mungkin 7 aset akan masuk di rancangan kita sebagai guru PJOK gitu kan. Kalau nanti kakak misalkan SEM-nya per 6 bulan kan di rancangannya, berarti aset apa yang akan dimasukkan gitu kan. Terus rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama nih kakak. A itu tujuan programnya kemana? Sasarannya kemana? Berarti kan sasarannya lebih kepada peserta didik. Berarti di situ akan ada namanya, nama kombelnya atau nama komunitasnya, terus visi misinya seperti apa gitu kan. Terus yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Berarti kan kalau di sekolahnya sudah ada kan ada struktur organisasinya kan, struktur programnya di minggu ini kalau kata Kak Hasan saya ke bagian di A, nanti minggu berikutnya guru tersebut bagian apa gitu kan. Artinya sudah terstruktur, sudah terperinci dengan oke gitu kan. Nah, terus yang poin C, keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas ini kalau disandingkan dengan 7 aset, kira-kira aset mana yang masuk sesuai dengan judul perencanaan berbasis proyek ya melalui komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing. Dan yang bagian D itu rencana evaluasi program. Bagaimana nanti di akhir sesi program ini selesai, ketika dievaluasi apa nih kekurangannya di mana gitu kan. Karena evaluasi itu bahasanya lebih kepada refleksi gitu. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Berarti mulai hari ini kakak membuat. Nah, terus di rancangannya itu harus ada note to learn, tuh kan nomor 2. Terus catatan diskusi KBS terkait dengan RTL, bahan yang terencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus ada lagi dokumentasi nih. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Ya kakak kalau misalkan nggak video, cukup JPEG saja nanti masukkan. Ya, jadi ada dokumentasi, ada notulen, ada berita acara itu kan. Notulen itu kan daftar hadir guru ketika musyawarah dalam satu komunitas belajarnya, gitu seperti itu. Jadi semuanya kena. Oke, kita lanjut ya kakak.
Bentar, kok nggak bisa? Oke, ini yang B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ya. Jadi rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah kontribusi terhadap tujuanmu. Jadi apa yang kita rencanakan yaitu konsep tujuan kita. Moda atau penugasan mandiri, ya tugasnya tugas mandiri ini tidak berkelompok, rencana tindak lanjut berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, sesuai dengan apa perintah yang ada dalam LMS KKK. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui tugas belajar, ada aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar ya. Itulah ya apa rencana tindak lanjut yang akan kakak garap ya di 1 minggu ke depan ini. Oke, kita lanjut. Nah ini kakak bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Silakan yang pegang laptop, yang HP ini di screenshot ini. Ini yang lebih penting ini. Ini di screenshot ya. Bentuk rencana tindak lanjut RTL nih. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajarnya maksimal 5 slide. Ini rancangannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang pertama, kompetensi programnya, judul program atau kegiatan. Judul programnya apa, sesuai perencanaan berbasis proyeknya melalui komunitas belajar. Ya. Terus latar belakangnya apa, atau lebih kepada visi misinya ya. Terus tujuan programnya kemana, sasarannya. Terus yang keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ya. Ketika kita sudah membuat judul, latar belakang, tujuan programnya, capaiannya kan anak itu harus apa hasilnya nanti di akhirnya. Terus yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, ini yang disebut struktur organisasinya. Sampai jadwal dari pengurus sampai jadwal gitu kan. Nah, terus yang 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Inilah yang disebut dengan aset. Kapasitas ini kan aset ya. Terus rencana evaluasinya dilakukan berapa kali nih evaluasi dari kegiatan KBS ya di sekolah kakak masing-masing. Ya, dan kemungkinan tantangan ini yang disebut dengan studi atau akar masalah yang disampaikan Kak Hasan kemarin ya. Kemungkinan. Keterangannya nomor 1, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator ya. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL ya. Jadi nanti ini akan dipresentasikan tanggal 18 ya Kakak. Jadi hasil RTL yang Kakak unggah nanti itu tidak ada PPT di saya. Jadi Kakak langsung mempresentasikan masing-masing RTL-nya sesuai RTL yang sudah dibuat oleh Kakak. Ya. Tersebut di sekolah untuk diskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ya. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, ya. Catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto ya, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya. Jadi RTL ini kakak nanti akan ditayangkan. Kakak nanti kalau ini RTL-nya hebat, bagus, sesuai dengan KBS sekolah kakak, sesuai dengan kombelnya, ini akan diupload sebagai bukti karya pada PMM. Gitu maksud saya. Ya. Kebetulan dulu waktu angkatan saya hanya berapa orang, ya kalau nggak salah ada 5 orang. Waktu saya di kelas 1, saya pertama paling menayangkan. Kalau kakak ingin lihat ya silahkan dibuka aja di PMM-nya, terus masuk kepada bukti karya, klik saja ya punya saya, itu akan muncul. Ya oke, ini apakah udah di screenshot yang ini kakak? Ya silahkan di screenshot saja sebagai bahan acuan dari perencanaan ini. Kita lanjut. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar nih. Yang pertama komponennya nih, judul program kegiatannya. Penjelasan tentang komponennya, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, jadi judul komunitas belajar di sekolah kakak apa? Ya, itu bisa disamakan. Jadi kalau di sekolah kakak sudah ada kombel, komunitasnya nggak usah bikin lagi. Judul programnya udah itu saja. Gitu.
Uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari ketika dalam konsep modul. Ya berarti sampai visi misinya. Nah, ini latar belakang. Yang kedua, pastikan dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid dan dipromosikan didorong dalam program tersebut ya. Ini jelaskan konteks programnya, ini lebih kepada rancangan yang realnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tujuan program. Tujuan programnya kemana nih? Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi ya. Visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Terus capaian atau langkah-langkah yang diharapkan tiap tujuan. Ya. Jadi tiap tujuan itu akan harus ada langkah-langkah capaian. Capaian peserta didik itu akan di mana. Nah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program kegiatan ini. Kegiatan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Ya, seperti itu. 4. Yang kelima, struktur. Nah, ini struktur itu berarti dari dari susunan pengurus gitu kan. Terus tugas-tugasnya saya sebagai apa gitu kan. Contoh di sini ada kan identifikasi dan jelaskan peran ya, anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset. Nah, ini kan jadi disandingkan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Ya. Joni, guru mapel PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan. Bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Yuni, guru mapel IPA, artinya di sini akan ada keterhubungan, bukan hanya guru PJOK saja ya. Ada di sini juga guru IPA nih. Guru IPA. Guru IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya. Kan ada kaitannya kalau di PJOK ada gerak, di IPA juga kan ada gerak gitu kan, termasuk dengan rubrik penilaian tersebut. Terus Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan. Presentasi peserta didik dapat berupa galeri wall, PPT atau video pendek dan menyiapkan rubrik penilaian. Ya. Jadi bahasa Indonesia yang menayangkan, ya, IPA yang memperagakan sebagai ragam gerak dalam mata pelajaran IPA, dan konsep tubuhnya itu adalah guru PJOK gitu. Jadi ada keterhubungan, berkesinambungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Mau ditambahkan misalkan dengan mata pelajaran matematika ada hitungannya, boleh. Ketika anak melakukan gerak lokomotor kan itu masuk ke konsep gerakan 1 sampai 8 kan. Coba dihitung langkahnya bagaimana, itu lebih oke. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program begini. Nah, inilah yang disebut dengan aset. Ya, fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based thinking, artinya aset yang dimiliki oleh sekolah kita gitu kan. Ketika kan nanti memilih rancangannya A misalkan, tapi asetnya dari 7 aset ini hanya 2 aset yang masuk, nggak apa-apa, silakan ya. Tapi saya nggak percaya kalau misalkan asetnya nggak ada di situ. Perilaku dari 7 aset, 3 aset mah asup gitu kan. Seperti itu ya. Salah satunya pasti ada ketika perencanaannya sudah dirancang sedemikian rupa dalam kombel atau komunitas belajar yang ada di sekolah KKK. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Ini yang tadi ya, yang disebut asset based thinking. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi, bisa dari murid ya, yang akan mengikuti program, dari staf, dari anggota, dari rekan sejawat itu kan, dari komunitas belajar ya dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya.
Kemungkinan tantangan pasti ada, yang namanya pembelajaran, hal-hal studi kasus pasti ada kan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan ya dalam PJBL itu kan. Ya, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 kan, yaitu merancang ya, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Karena setiap pembelajaran pasti ada tantangan ya, pasti ada masalah, hal-hal yang kurang, yaitu kemungkinan tantangan itu pasti ada gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya yang ini kakak-kakak. Apakah suara saya terdengar ini? Siap. Ada ya? Terdengar. Nah, sambil ngopi lah. Sambil ngopi ya, biar nggak ngantuk ini karena panjang sekali nih. Oke, aspek penilaian rencana tindak lanjut ya, TKKR. Ini yang A, yang ini yang biru, yaitu tujuan programnya. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya ini sasaran utamanya. Tujuan urgent yang lebih pentingnya ya semuanya berpusat pada peserta didik. Mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan dalam diri peserta didik, yaitu keterlibatan dari komponen mata-mata pelajaran yang lain ya, yang mendukung dalam kegiatan KBS ini. Terus dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar programnya. Seperti apa nanti tujuan sasarannya ya kepada peserta didik. K yang hijau ini kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas, cakupannya, lini masa perencanaan dan pelayanan ya, potensi tantangan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Jadi kelengkapan ini lebih kepada aset yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Kelengkapannya ketika kita merencanakan berbasis proyek mulai komunitas belajar ini, apa yang akan kita lengkapi gitu kan, kelengkapan dari rencananya, terus struktur programnya, terus asetnya, itu semuanya harus ada keterhubungan. Yang Kak merah itu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ya, ragam sumber daya yang akan digunakan melalui program apa nih? Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program. Ya, berarti sebagai modelnya ini anak ya, modelkan. Terus rencana pelibatan komunitas atau mitra yang lain bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang dekat, misalkan untuk sebagai uji sampling saja ya dalam komunitas belajarnya. Yang R ini ya rencana berarti kan. Jadi TKKR ini yang pertama adalah tujuan program, tujuannya, yang K hijau itu berarti kelengkapan, K merahnya keterlibatan, R-nya itu rencana evaluasi program, atau lebih tujuan, kelengkapan, keterlibatan, dan rencana. Apa yang nanti akan kakak-kakak lakukan, tujuannya seperti apa, kelengkapannya apa, keterlibatannya siapa saja, rencananya bagaimana gitu kan. Jadi yang disebut dengan TKKR seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut ya kakak. Nah ini lini masa rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama dari sini dulu nih. Menyusun rencana tindak lanjut ya setelah sesi pengantar RTL ya. Jadi kakak dalam 1 minggu ini menyusun rencana tindak lanjutnya itu seperti apa ya. Yang kedua menyusun dan unggah ya. Kalau sudah selesai RTL-nya tinggal diunggah kan. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, dan dokumen lain yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi kakak punya waktu, pokoknya kita jumlahin nanti tanggal 18 ya, berarti hanya 9 hari tuh kan. Kakak ada waktu untuk mengisi, silakan luangkan waktu untuk berdiskusi dengan kakak yang lain yang wilayahnya lebih dekat seperti apa gitu kan rancangannya, dan sesuaikan dengan KBS atau kombel yang ada di sekolah kakak ya. Setelah diupload nanti saya akan penilaian RTL setelah kakak unggah ya di tanggal berapa, tanggal berarti 9 hari H-1 atau H-2 saya akan menilai RTL kakak ya. Setelah itu umpan balik, setelah 6 hari penyusunan RTL umpan balik.
Maksud umpan balik di sini nanti kakak akan menjelaskan. Di tanggal 18 itu kakak akan menjelaskan hasil rancangan RTL-nya yang sudah kakak upload gitu. Jadi di tanggal 18 ya kita tetap maya lagi ya, kakak menjelaskan RTL yang sudah kakak buat seperti itu. Dan nanti di tanggal 26 itu baru refleksi terkait dengan tindak lanjut RTL. Jadi evaluasi di mana kekurangan, kelebihannya gitu kan. Yang sudah oke kita pertahankan, yang kurang kita dievaluasi gitu maksudnya. Oke, lanjut ya kakak. Oke, sudah masuk ke poin tanya jawab ya, kita diskusi karena ini udah hampir selesai ya, seperti itu perjalanannya ya, diskusi dan tanya jawab terkait dengan tindak lanjut RTL ya, yang tadi ketika kakak di kolom chat level 1 sampai level 10 itu ada di level berapa, maksud saya lebih kepada perencanaan berbasis project melalui komunitas belajarnya seperti apa, sehingga kakak menyebutkan ada yang level 4, yang level 5, level 7 gitu kan. Berarti rancangannya masih belum kakak itu masih belum menggarap ya, itu maksud saya. Oke, silahkan open mic saja, kita diskusi dengan kakak-kakak yang lain, bisa menambahkan pemahaman apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, dan siapa yang sudah mengerjakan ya, mulai dari susunan awal, strukturnya, judulnya, dan siapa yang merasa belum, kita diskusi saja. Silahkan yang mau ingin open mic untuk riset terlebih dahulu, kita diskusi ya, karena masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan atau 20 menit ke depan, silakan diskusi saja. Biasanya yang paling mengawali ini biasanya Kak Hasan Basar ini ya. Oke, silakan, siapa? Apa pada tidur ini? Enggak hadir. Oke, silakan, ada yang mau open mic. Silakan semuanya kalau bisa semuanya kakak-kakak, kita diskusi ya. Diskusi karena saya bukan alat pemuas, tapi kita sharing pendapatnya, sharing pendapat, ideal, bagus dan tidaknya itu sesuai dengan kombel dan komunitas yang ada di sekolah kakak masing-masing. Ya, versinya sama, cuman mungkin isinya yang akan beda karena disandingkan dengan aset, dengan kultur budaya, dengan jumlah peserta, dengan jumlah siswanya, dengan jumlah gurunya gitu kan. Jadi runtutannya bagus tapi redaksinya pasti akan beda. Nah, hal-hal seperti itu yang saya inginkan di ruang Zoom ini. Jadi kita diskusi nih gitu, karena ketika nanti memilih RTL ini yang dilibatkan itu peserta didik mau fase apa nih, fase A, fase B, fase C gitu kan, sesuai dengan PJBL-nya itu, project based learning-nya itu kan ke situ sasarannya. Ketika kita ngambil kesimpulan di fase C, berarti harapan rancangan-rancangan yang kita hasilkan itu di akhirnya apa gitu, ketika memilih salah satu projectnya gitu. Oke, silakan di open mic saja. Yang lain. Oke, silakan dari Muncang, Sobang, Cibeber ya. Karena ya kita hanya beberapa, ya cuman 2 kali pertemuan lagi dianggap selesai lah gitu. Jadi rancangan-rancangan inilah yang memang dibutuhkan gitu kan. Karena nanti ketika kakak akan menjadi fasilitator kabupaten ini kan ya mungkin tidak jauh beda. Jadi kita sharing aja, sharing pendapat bagaimana, harus gimana gitu. Oke, silahkan Kak Rasdi. Ya, Kak Fasil. Oke, silahkan. Ini Saya mungkin buka aja diskusi ini. mungkin bukan ini ya Kak Fasil ya. Ini tentang RTL ini jujur Kak Fasil ya. Boleh dikatakan kalau bahasa Kak Rizal Sidik masih himeng ini. Jadi artinya Iya yang betul Kak. yang akan dirancangnya itu mulai dari mana dulu, itu Kak Fasil yang masih bingung Kak Fasil. Jujur aja di tugas ini sedikit agak sulit gitu Kak Fasil. Mohon Oke. pencerahan Kak Fasil.
Oke, siap. Silakan lanjut dulu Kak Hasan Basar. Nanti saya akan jelaskan runtutan cara pembuatan RTL-nya ya. Nanti saya tayangkan nih. Oke, silakan Kak Hasan. Saya hanya apa namanya memberi pemahaman kepada teman-teman ataupun kakak-kakak yang lain peserta PKD kelas 1. Yang Siap. dimaksud RTL ini ya kakak-kakak. Jadi di sekolah kita itu harus punya kombel terlebih dahulu ya. Harus punya kombel terlebih dahulu. Nih ya. Jadi itu tadi mulai nama kombelnya, kemudian kepengurusannya, kemudian programnya harus jelas. Nah, setelah itu kita baru tindak lanjut dari kombel ini pelajaran PJOK seperti apa, ya. Misalkan kita tadi ya tindak lanjutnya PJOK misalkan kita mengundang ya. Ini harus tadi itu kombinasi ataupun kolaborasi antara guru kelas ya dan guru keberapa. Contoh kita tindak lanjut, Pak, saya ingin masuk di kelas 4. Ini yang cocok ini PJOK dengan apa namanya pembelajaran model apa misalkan. Apakah kita hanya cukup dengan ceramah atau misalkan dengan ini, sedangkan di sana itu ada yang berkelainan misalkan ya, atau misalkan dengan metode pembelajaran apa gitu, misalkan diferensiasi. Nah, kita harus tanya dulu sehingga nah di situ asumsi-asumsi berarti itu tindak lanjut. Nah, jadi dengan saya masukkan mungkin ya, ini pendapat saya. Karena RTL ini kan tindak lanjut dari kelompok belajar gitu ya, yang disediakan oleh sekolah, kepala sekolah, kemudian strukturnya ya, kemudian apa berita acara seperti. Nah, kemudian setelah itu apa sih tindak lanjut kita sebagai guru olahraga ini ketika ada kombal, ketika kita mau masuk di kelas misalkan kalau SD misalkan kelas fase A atau fase B, misalkan contoh fase B itu kelas 4. Nah, kita tanya dulu, Pak, yang cocok ini nih. Itu yang tahu karakter juga kan guru kelas nih. Apa sih kendala ini? Ketika guru PJOK ini mau menerapkan metode seperti ini ya. Saya pikir cukup gitu aja masukan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Halo. Hasan. Silakan Kak Deni. Kak Deni, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada gambaran tadi ya dari Kak Hasan. Cuma kembali lagi ya, tidak ditutup-tutupi ya untuk wilayah Muncang. Terus terang ya, sekelas SMP 3 saja ya yang termasuk sekolah besar ya, SMP 3 Muncang itu Pak Iim, belum terbentuk kombel gitu, apalagi sekolah saya gitu ya, yang paling kecil gitu Kak. Itu Kak Hasan ya permasalahannya. Tapi tidak tahu ya untuk guru SD mah gitu ya, sekolah SD kayak Pak Maman, Pak Faisal Sidik gitu. Tapi ini permasalahannya kami di tingkat SMP wilayah Muncang ya khususnya. Iya, apa namanya? Belum terbentuk kombel. Jadi bagaimana gitu kami ini mengerjakan kalau tidak terbentuk kombel tersebut. Sedangkan terus terang ya untuk dari pertama masuk gitu ya, dari pertama kita pembelajaran ini apa di modul ini, terus terang ini tahap tersulit gitu Kapasil ya, tersulit ya, bingung gitu ya gimana gitu. Jadi pas tadi ditanya, untung ada Pak Rasdi tadi yang mewakili gitu ya, sedikit himang juga gitu Kapasil ya. Nah, seperti itu ya teman-teman Iya, ya. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, Kak Hasan, Kembali. Kak Hasan, Kak Hasan. Pak Denny, oke, nih masuk kembali nih ya. Artinya ketika SMP belum membuat kombel, apa salahnya itu kan ada namanya ya NJM itu sekitar kecamatan itu aja. Ketika kita mengatakan juga ya dikolaborasi, bukan hanya di kelas, bukan hanya di satu sekolah gitu ya, gitu. Yang jelas. Gitu. Oke, Kak Hasan. Halo. Ayo,
Ya Kak Hasan, terima kasih Kak Hasan. Sedikit ada gambaran terkait yang dijelaskan sama Kak Hasan. Saya baru ingat, ya di SMP 5 sudah terbentuk Kombel. Kalau nggak salah itu namanya Silodong gitu. Besok saya cari informasi ke Pak Epi yang bikinnya ya. Kayaknya udah lengkap semua itu. Tinggal tadi kata Kak Hasan ditindaklanjuti ya tentang pelajaran Iya, kita. Iya, oke oke. iya. Terima kasih Kak Hasan. Oke, ditunggu Pak Rasdi ayam putih. Oke oke oke. Udah Oke, memberikan terima kasih. pencerahan. Iya, oke, Kak, terima kasih. Ini saya luruskan nih, apa sih tujuan daripada RTL ini. Jadi RTL ini rencana tindak lanjut dari komunitas belajar yang ada di sekolah kakak. Salah satunya DSD itu kan udah terbentuk Kombel. Nama Kombelnya sudah ketemu nih. Kalau di SD saya, nama Kombelnya Sebar, Senang Belajar Bersama. Ya, judulnya kita ambil misalkan kalau di SD saya itu hidup berkelanjutan. Kita daur ulang sampah tuh. Programnya sudah saya buat, sudah saya matchkan. Kita sandingkan dengan pelajaran PJOK yang kita miliki. Yang kita sandingkan itu yang pertama, kalau judulnya kan sudah ada nih di kompel kakak masing-masing nih. Kalau SMP kan bisa melibatkan yang namanya MGMP, betul kata Kerasan tadi, saya setuju. Di MGMP pasti ada yang namanya komunitas. Komunitas itu kan artinya kumpulan. Kumpulan guru PJOK yang ada di tingkat SMP, Subrayon, Wilby gitu kan. Kalau di SD itu kan biasanya itu kalau nggak di KKG ya ada di gugus. Nah, berhubung di sekolah kakak masing-masing sudah terbentuk yang namanya Kombel, jadi ngapain harus loncat ke KKG? Berarti kalau KKG itu komunitas antar sekolah. Kalau kita ini komunitas sekolah, berarti Kombel, gitu kan, kelompok belajar di Satuan Pendidikan KKK. Judulnya ini rancangannya, komponennya ini ke sini, penjelasan tentang komponennya, judul program kegiatannya apa. Latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara pilihan. Ya. Suara pilihan ini maksudnya keterlibatan dari mata pelajaran apa saja. Ya. Kalau misalkan di situ dulu masuk mata pelajaran PJOK, masukkan. Gitu. Terus kita pilih judulnya mau apa nih untuk PJOK. Kalau di sekolah saya kan hidup berkelanjutan, daur ulang sampah. Kita masukkan di situ akan ada konsep gerak anak gitu kan, gerak fundamental apa. Nanti setelah ini saya akan tampilkan nih punya sayanya sebagai bahan referensi saja ya kakak. Nah, di latar belakang jelaskan konteks programnya seperti apa, nyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan ya. Tujuan programnya tadi sudah dijelaskan sama Kak Hasan ya, karena Kak Hasan sudah berjalan di sekolahnya gitu ya. Terus capaian langkah-langkah yang dihasilkan dari komunitas belajar ini apa gitu. Struktur program itu kan dari kepengurusan, struktur program kegiatan, pengurusannya, sisi guru ini jadwal sekian, di hari apa gitu kan, terus materinya apa gitu. Saya kira sudah paham lah, cuman kakak belum melangkah saja apa yang harus saya buat gitu kan. Jadi untuk teman-teman atau kakak yang di SMP ya, silakan tinggal diskusi saja, yang dekat untuk Muncang ya kumpul di Muncang. Saya kira ya jawab seadanya saja sih, sebenarnya nggak usah bingung, yang penting runtutan dari komponen ini semuanya kena gitu maksud saya. Ya. Sebagai bahan tambahan informasi, RTL Bapak Ibu akan mendapatkan penguatan ya. Selanjutnya kan setiap kombel itu kan kalau Kak Hasan kan sudah aktif, ada foto kegiatan kan, rapat dengan guru gitu kan. Terus ada notulen, itu juga harus ditampilkan ya. Oke, saya izin menampilkan ini contoh yang punya saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti kakak-kakak. Sebentar saya akan tayangkan. Saya buatnya ini di Canva dulu ya. Apakah nampil? Ada kelihatan. Kepasil, Apakah nampil kakak-kakak? bom bom aja baik Ya. kepasilnya. Kan nanti si judulnya ini harus sebanding dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak Iya, masing-masing. Nggak mungkin sama kan? tinggal di Dari judul kan udah beda. tinggal diedit itu di sama ini.
Gitu kan. Nah, ini punya saya dulu. Implementasi pembelajaran berbasis PJOK atau PBP, gerak. Saya ngambil fase A ini, gerak fundamental, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, ya. Nah, intinya pintar, baik, terampil, sehat, dan bugar, gitu kan. Tuh ya, ini contoh punya saya. Kita lanjut ke bisa lanjut. Nah, ini yang kedua. Nah, ini tujuan pembelajaran berbasis proyeknya, ini tujuan pembelajaran berbasis proyek gerak fundamental, mengembangkan keterampilan motorik dasar siswa ya, atau peserta didik ya, meningkatkan kesadaran siswa yang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan peserta didik, mengintegrasikan konsep gerak fundamental dalam kegiatan sehari-hari, mendorong siswa untuk bekerja dalam tim ya, ini kan kolaboratif ini. Kalau berbicara kerja tim kolaboratif, meningkatkan keterampilan sosialnya anak, bagaimana nanti di P5-nya itu akan seperti apa gitu. Melalui aktivitas yang berfokus pada gerak fundamental seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Ya, ini contoh saja. Deskripsi proyeknya nih. Dulu proyeknya saya fundamental gerak kehidupan sehari-hari. Karena saya ngambilnya di sekolah saya itu hidup berkelanjutan gitu. Deskripsi proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik dasar siswa melalui aktivitas yang berfokus pada gerak fundamentalnya itu antara lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ini sekilas saja. Langkah-langkahnya kan tadi ada langkah-langkah tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan gitu kan. Terus tahapan penutup, presentasi hasil proyek, siswa mempresentasikan kan tadi karena ada umpan balik itu. Nah, terus penilaian dan evaluasi, kriteria penilaian seperti apa? Anggap saja ini dokumen ketika nanti Bapak Ibu atau kakak-kakak berdiskusi gitu kan. Metode penilaiannya formatif selama proses proyek melalui observasi dan umpan balik, bisa menggunakan LKPD, apa yang dilakukan oleh anak ya. Terus tindak lanjut dan pengembangan ya, pengayaan proyek, mengembangkan proyek lebih lanjut dan memperluas skala atau menambah elemen baru seperti mengintegrasikan teknologi ya, aktivitas dalam aktivitas fisik ya, secara prakteknya, secara mayanya gitu kan bisa menampilkan apa. Nah, ini gambar hanya pemanis saja, seolah-olah ini kita yang duduknya adalah siswa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, refleksi guru, karena ada refleksi nanti, ada peninjauan kegiatan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita suguhkan pada peserta didik. Kebutuhan individu, siswa setiap siswa memiliki kemampuan fisik dan gaya belajar yang unik gitu kan, dari gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Fleksibilitasnya dapat ya, data pentingnya fleksibilitas dalam mengatur strategi pengajaran fisik. Evaluasi ya, gunakan evaluasi yang berkelanjutan membantu dalam menilai aktivitas pendekatan yang digunakan. Perasaan saat menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Satu, merasa lebih terhubung dengan setiap siswa dan melihat dampak positif terhadap keterlibatan dan antusiasme siswa dalam aktivitas fisik. Oke, lanjut kendala nih yang disebut dengan tantangan kata kehasan itu kan, karena setiap pembelajaran pasti ada masalah. Tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Satu, waktu dan persiapan. Waktu, karena kan yang namanya komunitas kehasan kan sudah terbentuk ya, saya di hari ini materinya ini sesuai dengan komunitas belajarnya kan, kita atur juga waktu dan persiapan pesertanya. Makanya kita harus memilih pasti apa yang kita pilih. Terus yang kedua, manajemen kelasnya. Ini juga harus tindak lanjut lebih kepada kesepakatan kelasnya akan seperti apa. Setelah itu baru evaluasi dan refleksi. Oke, setelah itu kendala tantangan yang dihadapi dalam cara mengatasinya bagaimana? Waktu dan persiapan, membutuhkan waktu untuk merancang kegiatan fisik dan beragam, solusi membuat rencana jangka panjang ya, dan mempersiapkan materi tambahan sebelumnya, manajemen kelas, evaluasi yang adil, menilai siswa dengan berbagai aktivitas fisik yang berbeda ya, bisa jadi menantang gitu kan. Oke. Pengetahuan dan keterampilan baru proyek ini, teknik diferensiasi kan masuk tuh. Teknologinya ada, terus evaluasi formatif sumatifnya ada, dan manajemen waktunya. Jadi sangat komplit sekali ini. Nah, kekuatan aset yang dimiliki dalam proyek ini, yang pertama sosial. Saya masukkan sosial. Yang kedua aset finansial, ini nomor 1 ya. Karena semua kegiatan yang berbentuk finansial, jelas itu. Terus aset lingkungan ya. Lingkungan alam ya. Terus dan aset manusianya, sumber dayanya. Nah, barulah dokumentasi kegiatan KKK seperti ini. Ketika
dengan guru, diskusi awal, diskusi akhir, dan juga kegiatan peserta didiknya seperti apa gitu kan. Ya. Terus umpan balik dari rekan sejawat nih, saya ambil contoh saja, ini tadi merancang sedikit-sedikit saja ya. Tentunya foto ini hanya pemanis saja, yang penting isi redaksinya ini harus match dengan komunitas belajar dan judulnya gitu. Ya. Makasih ide dan saran yang disampaikan oleh rekan sejawat kepada kita. Ya, ide dan gagasannya seperti ini gitu kan. Setelah itu barulah ini tabel berita acara ya. Terus ada rapat kegiatannya, yang dibahas itu dokumen kegiatan rencana gerak dasar fundamental yang saya bahas hari pertama, hari kedua itu. Terus setelah itu ada notulen guru yang ikut dalam kegiatan komunitas belajar. Seperti itu kakak. Selanjutnya ya terima kasih gitu. Oke, izin stop screen ya. Itu hanya gambaran saja yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa membantu apa yang akan kakak-kakak lakukan nanti ketika membuat rancangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Saya percaya kalau di sekolah kakak-kakak sudah jalan mah sebenarnya mah gampang. Kita tinggal sandingkan saja dengan mata pelajaran kita. Dari keterlibatan misalkan mata pelajaran apa, matematika, IPA misalkan. Terus fasenya fase apa ya, kita pilih salah satu saja. Kalau saya kan contohnya hanya di fase A ini. Gitu. Jadi saya kira tidak ada yang mudah, cuman kakak belum mencoba saja. Saya kira seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin open mic? Ya, masih ada waktu. Diskusi saja kita sebelum saya lanjut. Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Ya mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi sebagai bahan referensi saja RTL yang saya buat. Ya, yang penting konsepnya itu kakak di situ akan ada judul program atau kegiatannya, latar belakangnya. Kalau latar belakang itu kan meliputi visi misi ya. Saya juga tadi kurang komplit sebenarnya karena saya berfokusnya lebih kepada PJOK-nya gitu. Karena yang rancangan awalnya itu sudah ada gitu. Cuman yang saya masukkan hanya itu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin open mic? Apa dianggap cukup? Kalau tidak ada ya kita lanjut. Nah, ini pada sesi akhir ini kakak merefleksikan pembelajaran modul 3 ya, atau memahami penugasan rencana tindak lanjut. Lanjutnya kita penutup ya di akhir sesi. Sebelum kita akhiri saya punya pantun ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati misi ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Itu kan. Cakep, diam saja ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kasih Bungkus. Amin. Bungkus jadi bungkus. Amin. Mantap, Kak Fasil. Kita lanjut, dilanjut dengan pengantar bukti karya. Silahkan kakak tinggal diunggah saja ya. Tinggal diunggah. Oke, masih ada Kak Deni, silahkan Kak Deni. Ada yang ditanyakan Kak Deni? Cukup Kak Fasil, cukup. Pencet. Pencet tetap. Iya, kepencet ya dong, Ken. Kepencet. Bener eta pasti bener erek nanya dia kita sebenarnya mah asli nama. Inggisan bareng, Oke, silakan. Papasan. Belum diakhiri kan sama kita, silakan. Kita diskusi saja pemahaman karena ya kakak juga kan harus perlu tahunya bagaimana sih rancangan RTL ini yang ideal menurut versi kita gitu kan, disesuaikan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Seperti itu sasarannya. Jadi kalau misalkan komunitasnya sudah jalan di sekolah kakak, saya kira ya kita tinggal ngikutin aja gitu. Apalagi sudah terbentuk pengurusannya, misalkan organisasinya, terus rancangan jangka pendek, jangka menengahnya gitu kan. Seperti itu. Kalau misalkan di sekolah kakak menggunakan P5, ada yang sistem reguler, ada yang sistem blok ya. Tinggal minta aja ya ke sekolah, gampang. Tinggal sandingkan dengan mata pelajaran kita. Itu kalau kata Kak Hasan tinggal bawa yang putih aja gitu, Karasdi kan ke harian itu kan selesai. Iya. Gitu kan.
Jadi sambil ngobrol, ngobras gitu kan, duduk manis di gazebo-gazebo sekolah, bahas RTL dengan guru-guru rekan sejawat yang ada di sekolah kakak-kakak. Saya kira tidak ada yang sulit kalau kita sama-sama berkolaborasi, adu paham ya, adu ide. Ya, intinya kita jangan merasa puas karena ya RTL ini kan RTL ini kan bisa dikatakan cakupannya umum gitu kan kalau berbahasa Kombes atau komunitas belajar. Tapi kalau misalkan kita ingin dibuat khusus satu spesifikasi untuk mata pelajaran penjas itu kan lebih mudah nantinya gitu. Ini sebagai bahan rancangan saja. Idealkan saja menurut versi kakak, nggak usah versi orang lain misalkan kan gitu. Ini kan menurut pemahaman kita yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut gimana? Udah terima kasih ini. Oke, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau refleksi? Silakan 5 menit. Yang CGP bikin RTL ya Kak Fasil? Ya, kalau CGP RTL. Tapi RTL-nya cakupannya luas. Kalau CGP itu kan sifatnya umum. Kalau kita kan berfokus pada PJOK-nya saja. Iya, iya. Gitu. Jadi tidak jauh beda, bisa ngobrol-ngobrol deh yang udah dengan yang udah CGP, karena di situ ada Pak Ade juga kan. Gitu. Cuman kita mah lebih fokusnya kepada mata pelajaran PJOK dan disandingkan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kombelnya itu apa di sekolah kita. Kalau ke Hasan Basar saya percaya sih udah jalan di SD Haryang itu kan di dekat SMP ya Hasan ya. Iya. Nah, itu kan udah. Kalau di Subang mah saya percaya untuk SMA sudah jalan semua, cuman kita sandingkan saja dengan mata pelajaran PJOK gitu. Seperti itu. Jadi aset yang dimiliki dari 7 aset itu apa yang kita masukkan. Saya kira paham lah, cuman belum mencoba saja, belum turun saja sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja. Kalau yang ada silakan, masih ada waktu 2 menit. Untuk Bapak Sepuh Kak Ajan nanti bisa ngobrol aja dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Kak Ajan ya, saya kira seperti itu ya. Siap. Mohon. Yang di wilayah Muncang ya, kalau misalkan masih belum paham terkait RTL ini bisa sama-sama dengan kelas yang mana gitu kan, semuncang kumpul misalkan apa yang harus kita diskusikan. Dan awas bahwa KBS ini disesuaikan dengan kultur budaya sekolah kita. Misalkan sekolah Batur mau bagus, sekolah yang nggak jalan, atau biarin itu sama sekolah orang lain. Kita mengikuti sekolah kita aja yang ada, gitu. Siap. Jari bagus oke pan aya nu Batur mah misalkan kan karena sekolah Batur mah geus gede. Misalkan sekolah besar itu kan endingnya kan nggak akan sama gitu kan. Jadi lebih kepada bagaimana kondisi sekolah kita, kondisi sekolah yang ada di lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi kita cukup akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak salah-salah kata, jika penyampaiannya kurang pas di hati kakak-kakak karena saya bukan alat pemuas. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, bisa beradu paham terkait dengan bagaimana pengembangan PJOK yang ideal menurut versi kita masing-masing. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.